Faida. Aku Farin. Aku Niko. Aku Faiz. Aku Raffi. Aku Uca. Dan kami dari kelompok 9 PDB 63. Ada yang memiliki, ada yang marah. Hei, waktu ku goda, ku bermain mata denganmu. Dia cemburu, hei cemburu. Di sini kami mengunjungi Museum 10 November untuk tugas field study. Ikuti keseruannya. Check it out. Ta-da! Museum 10 November dibangun untuk mengenang semangat perjuangan rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 melawan pasukan sekutu. Gagasan pendiriannya lahir bersamaan dengan pembangunan Tugu Pahlawan sebagai simbol keberanian dan persatuan bangsa. Diresmikan pada 10 November tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, museum ini menyimpan foto, senjata, rekaman pidato Bung Tomo, hingga diorama pertempuran. Lebih dari sekedar tempat sejarah, museum ini juga mencerminkan semangat kebinekaan, bagaimana rakyat dari berbagai latar belakang bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pidato Bung Tomo adalah salah satu pidato paling bersejarah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dalam pidatonya, Bung Tomo membakar semangat rakyat untuk berani melawan penjajah. Ia mengajak seluruh pemuda, pejuang, dan rakyat agar tidak takut berkorban demi kemerdekaan. Suaranya yang tegas dan penuh semangat membuat rakyat semakin berani mempertahankan tanah air. Kemudian ada ruangan diorama. Di dalamnya ada diorama yang menggambarkan suasana saat itu. Ada diorama perundingan Presiden Soekarno dengan tentara Inggris, diorama pertempuran markas Kamptai, diorama insiden Hotel Yamato, dan lain-lain. Kita juga bisa mendengarkan audio penjelasan peristiwa dengan memilih menu di layar sentuh. Selain audio penjelasan, juga ada efek suara untuk memberikan kesan nyata pada diorama statis tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marhingga Pausadiwirya dan saya dari kelompok 9 dari PDB 63. Halo. Dan di sini saya bersama dengan Perkenalkan nama saya Darna. Saya semester 5 dari Universitas Negeri Surabaya. Kakak menjabat jadi apa ya? Sekarang aku lagi internship ya di sini, magang mandiri lah kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi saya izin untuk bertanya-tanya untuk kakak ya kak. Kebinekaan ya, bineka itu kan tentang persatuan ya. Jadi bisa dibilang itu kalau di sini ya kita lihat arek-arek Surabaya, mereka tuh berusaha menjadi kesatuan ya, mulai dari suku-suku mana aja untuk membantu melawan para penjajah baru yaitu orang-orang Inggris. Nah dari situ kita belajar kalau semua suku, semua agama itu bisa menjadi satu dan juga kesatuan tersebutlah yang membawa kita dalam memperkuat kedaulatan negara, seperti itu kurang lebih. Ini tuh di tanggal 25 Oktober ya. Jadi di tanggal 25 Oktober itu APS Malabi kan datang ke sini ya. Terus di tanggal 26-nya mereka melakukan yang namanya kayak rapat gitu sama pemerintah Indonesia buat naruh anak-anaknya mereka, bukan anak-anak, lebih tepatnya menaruh pasukan-pasukan India ini yaitu Brigade 40-an ke Surabaya. Nah, setelah itu di tanggal 27-nya mereka berkhianat. Orang-orang Inggrisnya berkhianat dengan mengirimkan pamflet-pamflet yang sekiranya pada saat itu berbunyi seperti ini. Bagi orang-orang yang membawa senjata akan kami tembak. Nah, setelah kejadian itu akhirnya terjadi pertempuran fase 1. Pertempuran fase 1 ini terdiri di tanggal 27, 28, 29. Lalu di tanggal 30-nya AWS Malabi menemui yang namanya Insinyur Soekarno. Setelah itu mereka juga rapat lagi ya,
akhirnya konvoy dengan Presiden Sudirman HR Muhammad untuk keliling kota dan bilang kalau kita melakukan gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini merupakan bisa dibilang orang-orang Surabaya itu tidak boleh asal menembak ke orang-orang Inggris seperti itu. Nah, di situ kan orang-orang Surabaya merasa kayak pemerintah pada saat itu membela orang Inggris. Nah, di saat itu akhirnya mereka sakit hati dan menembak AWS Malabi hingga meninggal. Nah, meninggalnya AWS Malabi inilah yang menjadi bukan tolak ukur ya, salah satu penyebab dari meletusnya pertempuran 10 November ini, yang dimana di fase 2-nya ada 21 hari dari 30 sampai 10 November itu. Nah, setelah AWS Malabi meninggal ini juga ada 30.000 orang India yang disertakan ya dari Inggris seperti itu, dan ini menurut aku salah satu pertemuan yang benar-benar wow banget karena kita tuh mendapatkan senjata-senjata itu dari rampasan Inggris gitu loh. Jadi kita tuh nggak bikin, kita tuh ngerampas, dan itu menurut aku hal-hal yang kayak mereka cerdik banget gitu loh. Dapat senjata dari sekutu lainnya, terus dibuat untuk lawan sekutu lainnya. Jadi menurutku itu yang oke banget sih mereka gitu. Ya. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawaban yang saya tanyakan. Terima kasih banget ya Kak. Ya. Semoga lancar terus. Ya, oke. Terima Semangat kasih. ya Kak. Dadah. Halo, perkenalkan saya Faiza dari kelompok 9 PDB 63. Ingin mewawancarai siapa Mas? Afriza Dari mana Mas? dari Palembang. Setelah main dari sini, pandangan Masnya tentang kebinekaan menjadi berubah atau semakin yakin? Justru yang saya rasa ya semakin yakin karena tadi selama museum itu banyak cerita-cerita, banyak juga visual-visual dari perjuangan-perjuangan pahlawan yang di Jawa Timur dalam proses kemerdekaan sih, mulai dari ada juga videonya, jadi kita makin lebih paham. Jadi ya kita semakin terbentuk lah cara persatuan kita, cara perjuangan kita, kebinekaan kita sih. Ya tentunya bakal lebih mengembangkan rasa kebinekaan kita sih. Oke. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Jadi aku Aida, dan kesan-pesan aku selama field study di Tugu Pahlawan dan monumen ini adalah aku merasa banyak hal yang insightful dan membuka pengetahuan aku tentang sejarah-sejarah yang ada di sini. Dan lagi guide tour yang ada di sini itu benar-benar informatif dan menjelaskan sejarah 10 November dari A sampai Z. Jadi kita benar-benar tahu bagaimana yang terjadi pada saat itu. Gitu. Halo, aku Ima. Di sini aku mau ngasih kesan pesan untuk kita yang datang ke Museum 10 November. Jujur di sini seru banget karena emang tour guide-nya jelasinnya seru dan banyak pengunjung juga. Jadi kita ada sedikit banyak wawasan yang kita dapat di sini. Jujur dari awal mula ini dibangun sampai sekarang, dan kita juga tahu zaman-zaman dulu itu kayak gimana mereka perangnya. So sangat worth it buat kalian kesini. Kesan dan pesan saya setelah mengunjungi Monumen 10 November, saya menambah wawasan setelah di sini karena guidernya menjelaskan semuanya dengan rinci, mulai dari sejarah monumen ini terbentuk dan semuanya, pokoknya mulai dari semuanya, sejarah semuanya. Setelah itu guidernya menjelaskan tentang senjata-senjata yang telah dirampas oleh kita, yang begitu keren juga. Di atas banyak di display, keren banget pokoknya. Oke, perkenalkan, nama aku Farin. Di sini aku akan memberikan kesan-pesan pada hari dimana aku datang ke Museum 10 November ini. Jadi di sini tour guide-nya itu sangat memberi penjelasan yang sangat baik, sangat rinci. Penjelasan di dalam museumnya pun sangat banyak, sangat beragam, dan kita bisa mengetahui banyak hal tentang kebinekaan dan semacamnya. Jadi kesan dan pesan setelah mengunjungi Museum Tugu Pahlawan adalah kesannya ya sangat seru. Terutama kita mendapatkan insight baru tentang Surabaya. Kalau pesannya jangan capek-capek belajar Pancasila karena itu seru guys. Ya, kesan pesan dari saya mungkin bangunan ini cukup sangat mengedukasi, banyak tulisan, banyak
barang-barang bersejarah yang membuat pengetahuan saya tentang kebinekaan lebih maju. Namun pesan saya mungkin di era modernisasi ini mungkin lebih ditampilin banyak video. Jadi kalau terlalu banyak tulisan juga pengunjung juga bakal bosan. Terima kasih. Halo, saya Faiza. Kesan dan pesan saya setelah mengunjungi Tugu Pahlawan ini, saya merasa wawasan kebangsaan saya mulai meningkat dan rasa kebinekaan saya juga mulai meningkat karena melihat sejarah-sejarah perjuangan para pahlawan yang telah gugur di Surabaya ini. Jadi sekian dari kelompok 9 PDB 63. Ya, semoga bisa mengedukasi kalian semua. Dadah. Thank you everyone! Thank you Elmore! Go!